Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 4B. Berikut adalah video praktek bimbingan kelompok yang saya berikan kepada remaja SMP yang berada di lingkungan rumah saya. Dalam bimbingan kelompok ini, saya mengambil topik yaitu topik positive mindset. Alasan saya mengambil topik ini adalah karena masih banyak remaja saat ini yang belum bisa menerapkan atau mengembangkan pola pikir positif. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik. Udah pada makan belum nih teman-teman? Ya. Ada yang udah, ada yang belum. Nanti kalau yang belum boleh makan ya abis ini ya. Oke teman-teman, sebelum kegiatan ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya teman-teman, teman-teman ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok belum sebelumnya? Jadi belum tahu ya apa itu bimbingan kelompok itu? Ya, jadi teman-teman, bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis pelayanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada jumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini akan diberikan topik-topik. Nah, topik-topik ini topik-topik yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat. Nah, tujuannya itu agar kita memperoleh pemahaman baru atau informasi baru. Juga teman-teman juga tujuannya untuk agar teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya atau bisa menemukan pendapatnya di depan orang lain gitu. Nah, cara pelaksanaannya itu seperti yang kita lakukan saat ini, duduk membentuk lingkaran itu atau setengah lingkaran seperti ini. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Nah, dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat aturan-aturan yang perlu kita taati bersama nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman dengan sukarela datang ke sini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman dengan sukarela atau terpaksa nih ikut bimbingan kelompok ini? Sukarela, ya terima kasih. Terus yang kedua itu teman-teman diharapkan dengan secara terbuka untuk mengemukakan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya tanpa ada yang ditutupi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, jika ada salah satu dari teman-teman ada yang mengungkapkan atau mengeluarkan informasi pribadi, diharapkan teman yang lain merahasiakan informasi tersebut dari di luar dari anggota kelompok ini ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk berbicara yang sopan dan santun. Kemudian jika ada yang ingin bertanya atau mengungkapkan pendapat, diharapkan untuk mengangkat tangan. Kemudian diharapkan teman-teman tidak ada yang memotong pembicaraan teman yang lain yang sedang berbicara. Itu teman-teman. Apakah dapat dipahami? Oke teman-teman, di sini kan saya belum kenal nih sama teman-teman. Gimana kalau kita kenalan dulu? Ya, jadi nanti teman-teman bisa menyebutkan nama panggilan, kemudian perasaan apa yang sedang dialami teman-teman. Jadi perkenalan dimulai dari saya, kemudian dilanjut oleh sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya nih? Oke, dilanjut dari saya, kemudian dilanjut dari sebelah kanan saya, terus sampai ke sebelah kiri saya. Itu ya teman-teman. Ayo, dimulai perkenalannya. Nama saya Elvina Febrianti. Perasaan saya hari ini senang. Nama saya Sukarela Fadila. Perasaan saya hari ini Nama saya Febrianti, perasaan saya senang. Nama saya Fadila Rahman. Perasaan saya senang. Nama saya Fitri, perasaan saya bahagia. Terima kasih ya teman-teman sudah mau memperkenalkan dirinya masing-masing, sudah mau juga menyampaikan perasaan apa nih yang teman-teman rasakan. Kebanyakan tadi ada perasaannya pada senang, happy, ada juga yang senang tapi sedih gitu ya, macam-macam perasaannya hari ini.
sebelah kanan saya, kiri saya, atau siapa yang mau mengajukan diri? Ayo. Berarti dari sebelah ujung kiri saya ya, berarti dimulai dari ujung kiri saya lalu dilanjut sampai ke ujung kanan saya gitu ya. Oke, boleh dimulai. Fitri Ica Lintang Putri Elika. Oke teman-teman, terima kasih ya tadi udah mengikut game rangkai nama. Berarti udah pada kenal kan nih semuanya? Ya, sekarang juga saya udah mulai kenal nih sama teman-teman semua. Nah, sebelum kegiatan ini kita mulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu jenis layanan dari bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau beberapa orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Tujuannya untuk mendapatkan informasi baru atau pemahaman baru. Kemudian caranya seperti yang kita lakukan saat ini, duduk setengah lingkaran, saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompoknya. Juga terdapat aturan-aturan yang perlu kita taati bersama. Yang pertama, teman-teman dengan sukarela bersedia datang ke sini. Kemudian yang kedua, teman-teman secara terbuka untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, teman-teman secara jika ada teman-teman yang mengeluarkan informasi pribadi, teman-teman yang lain diharapkan merahasiakannya. Kemudian yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk berbicara yang sopan dan santun, yaitu mengangkat tangan ketika ingin berbicara, kemudian tidak memotong pembicaraan orang lain. Gimana teman-teman, paham nggak? Ya. Jadi sebelum dimulai, teman-teman udah siap belum nih masuk ke bimbingan kelompok ini? Ya, jadi topik-topik yang akan dibahas di dalam bimbingan kelompok ini adalah topik-topik yang sedang sangat diperbincangkan. Contohnya kayak seperti self love atau manajemen waktu atau bullying, overthinking, ada insecure itu dan lain sebagainya gitu yang dibahas. Nah, nanti kali ini saya akan membahas topik tentang positive mindset. Teman-teman ada yang tahu nggak positive mindset itu apa? Apa tuh? Siapa? Angkat tangan yang mau jawab. Iya, apa? Ya, betul yang dibilang Lintang tadi, pola positive mindset itu yaitu pola pikir positif ya. Jadi mengapa saya mengambil topik ini? Karena banyak di antara kita yang masih belum bisa menerapkan atau mengembangkan pola pikir positif itu sendiri gitu. Nah, pola pikir positif itu makanya sangat penting untuk kita bahas saat ini. Nah, pola pikir positif itu artinya tuh teman-teman yang biasanya orang-orang yang memiliki pola pikir positif itu biasanya dia menganggap kegagalan sebagai suatu proses belajar. Iya nggak teman-teman? Teman-teman pernah nggak merasakan itu? Pernah nggak? Berarti kalau teman-teman merasakan itu, teman-teman sudah termasuk melakukan pola pikir positif. Jadi setiap kegagalan yang teman-teman lalui, setiap kegagalan atau penderitaan atau kesalahan yang teman-teman lalui itu menjadi pelajaran, ya nggak? Ya. Jadi itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud pola pikir positif. Jadi pola pikir juga ada dua nih teman-teman, ada pola pikir negatif, ada pola pikir positif. Nah, kalau pola pikir negatif itu biasanya itu disebut itu fixed mindset. Jadi maksudnya itu pola pikir yang tetap dan tidak akan berkembang gitu. Tahu nggak teman-teman apa itu fixed mindset atau pola pikir yang tetap atau tidak bisa berkembang? Tahu nggak? Ciri-ciri orang yang memiliki pola pikir yang negatif gitu. Ada yang tahu nggak? Iya, kayak contohnya ini. Yang pertama itu ciri-ciri orang yang punya pola pikir negatif itu biasanya dia melihat kegagalan dia sebagai ya udah kegagalan
kegagalan dan dia nggak bisa berkembang dari kegagalan itu, contohnya begitu. Nah, jadi dia percaya bahwa kemampuan yang dia miliki itu cuman hanya sebatas ya udah kemampuan, jadi nggak bisa berkembang. Kemudian yang kedua, ada yang tahu nggak ini apa? Yang kedua itu biasanya orang yang punya fixed mindset ini biasanya dia takut gagal atau takut menerima tantangan. Biasanya dia tuh biasanya orang yang memiliki pola pikir negatif itu dia nggak mau mencoba lagi. Kayak misalkan ada lomba, dia nggak mau ikut karena dia nggak mau, dia takut gagal, nanti kalau saya ikut kan saya gagal apa, cuma saya ikut juga ya, jadi kayak gitu. Terus contoh lainnya itu biasanya orang yang fixed mindset itu atau pola pikir negatif, dia biasanya itu menganggap keberhasilan bukan sebagai pelajaran. Jadi biasanya kalau dia berhasil ya udah itu karena dia lagi beruntung, bukan karena dari usaha dia. Padahal kan kalau misalkan dia berhasil mengikuti lomba, itu kan berarti kan sebelumnya dia ada usaha-usaha yang membuat dia bisa berhasil kan. Nah, orang fixed mindset ini biasanya dia berpikirnya ya udah keberhasilan itu cuma keberuntungan gitu. Nah itu. Kemudian yang kedua ada grow mindset. Grow mindset itu ya sama kayak positive mindset. Jadi pola pikirnya positif atau berkembang. Ciri-cirinya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Sebaliknya dari yang tadi fixed mindset. Ya. Ya benar. Ya benar yang dikatakan Mica. Dia biasanya ingin mencoba hal baru, biasanya dia terus berkembang gitu ya. Ada yang ingin menambahkan nggak? Oke, yang dibilang Mica tadi benar. Saya ingin menambahkan lagi. Biasanya itu orang yang berpikiran growth mindset itu biasanya dia melihat kegagalan sebagai pembelajaran ya. Jadi setiap dia gagal dia akan terus bangkit lagi, mencoba lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, dia biasanya percaya bahwa kemampuan yang dia miliki itu bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi dia terus kayak tadi apa yang bisa bilang tadi benar, dia terus berkembang, mencoba lagi. Terus kemudian biasanya orang yang grow mindset ini dia termotivasi untuk melakukan hal-hal baru, kayak ikut perlombaan atau ikut kegiatan apa, dia ikutin semua karena dia percaya dengan saya ikut kegiatan kayak gini saya bisa berkembang loh gitu. Dia biasanya kayak gitu ya. Ya teman-teman, tadi kita kan udah bahas tentang pengertian positive mindset, terus perbedaan antara pola pikir negatif dan pola pikir positif, yaitu growth mindset sama fixed mindset. Kemudian yang ketiga ini kita akan membahas faktor yang mempengaruhi pola pikir. Pola pikir positif itu ada dua nih teman-teman, ada yang dari internal, ada yang dari eksternal. Yang dari internal ada yang tahu nggak apa? Ya apa? Ya benar, percaya diri. Jadi semakin dia percaya diri, semakin tinggi pula dia pola pikir dia tuh semakin berkembang gitu. Kemudian yang kedua yang dari internal apalagi? Ya, nah belajar dari pengalaman sebelumnya. Biasanya dia pengalamannya misalkan pengalaman dia gagal atau pengalaman dia berhasil, itu pasti bakal menimbulkan pola pikir selanjutnya gitu. Misalkan dulu dianya gagal, oh iya waktu itu pernah gagal karena kayak gini nih, jadi sekarang jangan sampai kayak gitu lagi. Biasanya kan kayak gitu kan. Nah kemudian yang ketiga apa lagi nih teman-teman? Nah dari pengelolaan emosi, benar banget. Jadi dari pengelolaan emosi ini biasanya kan orang-orang kan yang jarang emosi itu kan dia biasanya berpikirnya kalau misalkan tahan jangan emosi, ntar nggak baik emosi itu gitu kan, pasti dia bakal menahan kan. Nah itu juga bisa menimbulkan pola pikir positif. Nah itu dari faktor internalnya. Kemudian dari faktor eksternalnya ada yang tahu nggak apa? Ya benar banget, dari lingkungan belajar. Biasanya lingkungan belajar itu paling mempengaruhi ya gimana cara kita berpikir. Misalkan di sekolah kita ada kan teman-teman yang baik, ada juga teman-teman yang buruk, makanya kita kan harus bisa interpan ya. Jadi teman-teman misalkan
ketika teman-teman kita mikirnya kalau negatif ya jangan kayak gitu, udah biarin aja orang gagal mah kayak gitu, emang gagal, kita nggak bisa, kita emang nggak bisa gitu, kita nggak akan bisa berkembang lagi, itu kan bakal mempengaruhi kita terus kan. Kemudian yang kedua apalagi, nah itu dari guru dan teman. Misalkan gurunya kayak kan ada kan guru yang misalkan dia mendukung terus gitu, semakin biasanya guru atau teman ini mendukung kita gimana, misalkan kita mau ikut lomba gitu, nah guru dan teman ini selalu mendukung kita, jadi kitanya juga menjalaninya juga lebih relax, lebih enak kan jadinya, kayak saya dikelilingi orang-orang baik nih, guru dan teman-teman saya mendukung, berarti saya harus bisa lebih baik lagi gitu kan, pasti kayak gitu kan. Kemudian yang terakhir faktor eksternalnya apa? Ya benar banget, media sosial itu sangat berpengaruh ya teman-teman, semuanya di sini punya media sosial kan pasti. Nah itu teman-teman harus hati-hati juga dalam menanggapi sosial medianya, karena sosial media juga sangat mempengaruhi gimana cara kita pola pikir. Kalau teman-teman tahu itu tahu Safiera, nah itu Safiera itu dia, kalau kalian nonton itu kalian bakal berpikiran bahwa kita tuh sebenarnya bisa berkembang, kita bukan hanya di titik-titik itu aja, tapi kita bisa berkembang asal kita usaha. Nah itu tontonan-tontonan seperti itu, konten-konten seperti itu bisa membuat pikiran teman-teman lebih terbuka, lebih optimis lagi, lebih positif lagi gitu ya teman-teman. Itu media sosial. Nah tadi setelah udah kita bahas pola pikir positif, apa itu pola pikir positif atau apa perbedaan dari positive mindset, growth mindset atau fixed mindset, kemudian yang barusan udah ngebahas faktor yang mempengaruhi positive mindset gitu ya. Nah gimana kalau kita sedikit dulu biar pada semangat nih, gimana ya? Jadi di sini nama ice breakingnya itu positive talk challenge. Jadi di dalam kartu-kartu di dalam kertas ini terdapat tulisan, yaitu contoh-contoh hal-hal negatif, contoh-contoh kalimat hal-hal negatif. Jadi teman-teman bisa melanjutkan kata-kata yang ada di dalam kertas ini. Nah contoh kalimatnya itu seperti ini. Saya bangga kepada diri saya karena titik. Nah teman-teman bisa menjawab nih, saya bangga kepada diri saya sendiri karena saya mencoba hal-hal baru gitu. Nah di sini tapi kata-katanya, kalimat-kalimatnya berbeda. Jadi masing-masing boleh ambil satu ya. Ambil satu nanti jawab per ini. Jawab. Tulisan kan pasti. Nah tulisan yang teman-teman pegang itu adalah tulisan hal-hal negatif yang biasanya kita pikirkan. Nah mau dimulai dari sebelah mana dulu nih? Sebelah kanan saya, sebelah kiri, sebelah ujung kanan atau ujung kiri, atau mau dimulai dari tengah-tengah juga boleh. Mau dimulai dari mana? Sweet boleh, sweet. Oh iya udah boleh. Satu kali aja. Berarti dimulai dari Siva dulu ya. Ntar dimulai dari Siva, kemudian lanjut sampai Putri gitu ya. Oke, pertama. Yang baik yang kulakukan minggu ini adalah baru belajar. Nah, tadi Siva dapat kartunya satu hal baik yang kulakukan minggu ini adalah membantu ibu belanja. Oke, bagus banget, itu salah satu kalimat pola pikir positif ya teman-teman. Kemudian dilanjut.
aku merasa lebih percaya diri karena temanku selalu mendukung. Oke, aku selalu Temanku selalu mendukung. kata-katanya gimana? Dari awal, Aku merasa lebih percaya diri karena aku merasa lebih percaya diri karena teman-teman selalu mendukungku. Nah, itu salah satu tadi yang sudah kita bahas ya, positive mindset, yang itu dukungan dari teman gitu kan. Kemudian dilanjut, aku ingin menjadi lebih baik dalam pengaturan mengatur waktu. Aku ingin menjadi lebih baik dalam mengatur waktu. Itu juga salah satu contoh kalimat pola pikir positif ya teman-teman. Lanjut boleh. Ketika aku gagal, aku biasanya mencoba lagi sampai bisa. Mencoba lagi sampai bisa. Ketika aku gagal, aku akan mencoba lagi sampai bisa. Ya, boleh dilanjut. Aku berusaha tetap semangat walau nilaiku belum bagus. Nah, aku akan coba terus berusaha walau nilaiku belum bagus. Ya, itu termasuk pola pikir positif juga teman-teman. Kemudian dilanjut. aku bersyukur karena aku ini teman yang baik. Aku bersyukur karena mempunyai teman yang baik. Oke, dilanjut. Hari ini aku merasa enak karena bisa main bareng teman. Hari ini aku merasa senang karena bisa main bareng teman gitu ya. Itu termasuk pola pikir positif. Terakhir, Satu kelebihan yang aku miliki adalah aku gampang meninggalkan teman. salah satu kelebihan yang saya miliki adalah bisa mudah bergaul dengan teman. Nah, teman-teman itu semua yang tadi sudah disebutkan teman-teman itu termasuk salah satu contoh kalimat-kalimat positive mindset gitu. Jadi pasti teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah pernah mengalami hal itu. Oke, dilanjut teman-teman. Kan tadi sudah membahas apa itu ya teman-teman, gimana habis SD udah lebih semangat belum? Ya. Tadi oke teman-teman, kita lanjut lagi pembahasannya ya. Tadi kan teman-teman udah tahu apa yang dimaksud positive mindset. Teman-teman juga udah tahu apa itu perbedaan fixed mindset sama growth mindset. Terus teman-teman juga udah tahu faktor yang mempengaruhi pola pikir gitu. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yaitu dampak-dampak positive mindset dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang tahu nggak sih dampak-dampak positive mindset dalam kehidupan sehari-hari kita? Misalkan kayak seperti apa dampaknya? Ya, benar banget apa yang dikatakan Fitri. Dampak dari positive mindset itu bisa menambah semangat dan menambah memotivasi kita ya. Ya, jadi dengan kita berpikiran berpola pikir positif, kita dapat lebih semangat, lebih memotivasi diri kita agar terus bisa berkembang ya, gitu ya. Oke, ada yang tahu lagi apa? Dapat mengurangi stres. Ya, selain itu pola pikir positif juga bisa juga dapat mengurangi stres ya. Biasanya orang yang berpikiran positif itu dia orangnya jarang stres, jarang kelelahan dalam belajar, karena ya itu dia berpikirnya bahwa oh udah kayak gitu bisa kerjain satu-satu. Misalkan tugasnya banyak atau PR-nya banyak, pasti orang yang berpikiran pola pikir positif itu dia berpikir bahwa bisa gitu, kerjainnya satu-satu mulai yang mudah dulu, biasanya gitu kan. Nah, itu salah satu dampak positif mindset dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi nggak? Nah, benar, bisa membuat kita aktif dalam kelas. Jadi pasti kan kita lebih percaya diri lagi kan kalau kita berpikir positif, kan pasti kita bakal percaya diri lagi kayak mungkin kalau saya aktif saya akan bisa lebih berkembang. Mungkin kalau saya aktif di kelas saya akan bisa terus belajar, saya akan tahu kesalahan saya di mana, pasti kayak gitu kan. Oke teman-teman, ya itu tadi 3 itu tadi yang udah disebutkan oleh teman-teman tadi, itu benar dampak dari positive mindset dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan sekolah atau akademik. Oke teman-teman, tadi kan udah ngebahas pengertian positive mindset, udah ngebahas perbedaan
grow mindset dan fix mindset, terus juga udah ngebahas faktor yang mempengaruhi pola pikir, kemudian tadi udah bahas tentang dampak-dampak pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam akademik. Kemudian yang terakhir nih, pembahasan yang terakhir ini ada teknik-teknik yang bisa mengembangkan pola pikir positif. Ada yang tahu nggak nih teknik yang ampuh untuk mengembangkan pola pikir positif itu apa aja? Ada yang tahu nggak? Oke. Ya benar, mengucapkan hal-hal baik pada diri sendiri. Sama seperti tadi yang dalam eksplikin tadi kan tadi ada contoh-contoh kalimat-kalimat positif yang bisa mengembangkan atau membuat kita berpikir positif gitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada apa lagi? Ya menulis hal baik. Jadi selain kita mengucapkan, kita menulis jurnal atau menulis diary tentang tentang hal-hal positif itu juga bisa membantu kita buat berpikiran positif, berpola pikir positif gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada yang tahu itu apa? Nah, mengubah cara pandang. Jadi mengubah cara pandang di sini itu maksudnya teman-teman jangan terus-terusan berpikiran negatif. Jadi dari kegagalan yang sudah kita lalui, teman-teman tadi harus mengubah cara pandangnya. Misalkan ikut lomba nih tapi nggak menang, ya udah teman-teman jangan berpikiran bahwa saya gagal, jangan berpikiran kayak gitu, tapi teman-teman berpikir bahwa kita bisa coba lagi, mungkin cara kita salah kali gitu, atau yang sebelah sini loh yang harus diperbaiki biar nggak kayak gitu lagi gitu. Jadi dari situ teman-teman bisa mengubah pikiran teman-teman menjadi pola pikir positif gitu. Kemudian selanjutnya apalagi? Lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung, karena lingkungan itu kan sangat berpengaruh tadi dalam kehidupan kita. Nah, gimana caranya kita untuk berpikir positif itu salah satunya dari lingkungan. Jadi jika kita berteman dengan lingkungan yang positif ya kita akan keikutan positif. Begitupun sebaliknya kalau kita berteman dengan orang-orang yang red flag atau orang-orang yang negatif ya kita akan keikutan kayak gitu kan. Ya, betul yang dibilang tadi. Terus selanjutnya ya benar, membiasakan mengurangi pikiran negatif. Jadi ya tadi hampir sama kayak yang disebutkan di sama Lintang ya. Itu jadi kita menganggap atau melihat kegagalan sebagai proses belajar. Jadi kita akan mengubah pola pikir yang tadinya negatif, yang berpikir bahwa gagal nggak bisa diubah atau emang kayak gini nggak bakal bisa berkembang. Nah itu kalian ubah pikiran itu, pikiran negatif itu dengan pikiran positif kayak saya bisa nih berpikir kalau misalkan saya bisa nih mengikuti lomba ini selanjutnya, tapi jangan kayak gini lagi biar gak gagal lagi gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Nah itu juga termasuk salah satu teknik untuk mengembangkan positive mindset gitu ya. Gimana teman-teman? Kan kita udah ngebahas tadi udah ngebahas pengertian, udah ngebahas perbedaan positive mindset, grow mindset dan fixed mindset. Kemudian tadi juga udah ngebahas faktor-faktor ya, kemudian dampak, dan yang terakhir ada teknik-teknik. Nah, gimana teman-teman? Apakah ada yang masih dibingungkan atau apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, oke. Berarti teman-teman semua paham ya apa yang dimaksud positive mindset dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita udah ngebahas beberapa bahasan ya, kayak apa itu positive mindset, terus perbedaan grow mindset sama fixed mindset, terus kemudian tadi kita udah bahas faktor yang menyebabkan pola pikir, kemudian terus tadi ada dampak yang pola pikir positif dalam kehidupan sehari-hari, terus yang terakhir tadi ada teknik-teknik untuk mengembangkan pola pikir positif gitu ya. Teman-teman kan udah paham tadi apa saja yang tadi udah dibahas. Jadi saya meminta teman-teman untuk masing-masing mengemukakan komitmennya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Mau dimulai dari sebelah mana dulu nih? Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya. Dari dia. Oke,
komitmennya apa setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Komitmen saya, ketika saya gagal, saya akan mencoba lagi sampai bisa. Ketika saya gagal, saya akan mencoba lagi sampai bisa, gitu ya. Oke, semoga komitmennya terrealisasikan ya, terjalankan. Oke, selanjutnya saya akan menjadi lebih baik dalam mengatur waktu. Ya, bagus banget komitmennya, Yanti. Semoga komitmen yang sudah Yanti mengemukakan bisa terjalan dengan baik ya. Selanjutnya, ya komitmen kamu akan mendapatkan lebih banyak, dengan mendapatkan teman lebih banyak bisa mendukung kamu ya berarti ya. Oke, lanjut. Selanjutnya komitmennya apa setelah mengikuti kegiatan ini? Saya akan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran ke depannya. Selanjutnya komitmen Putri yaitu percaya diri dan terus berusaha, terus fokus untuk mencapai tujuan kedepannya. Ya, itu semoga terrealisasikan ya. Lanjut komitmennya. Komitmen bintang akan mencoba hal-hal baru. Oke, semoga terjalan ya. Selanjutnya saya percaya bahwa keberhasilan datang dari usaha, bukan hanya bakat semata. Semoga berjalan ya komitmennya ya. Lanjut yang terakhir, Komitmen saya melihat kesalahan sebagai kesempatan belajar. ya melihat kegagalan sebagai kesempatan dalam belajar. Ya, terima kasih teman-teman sudah mengungkapkan komitmennya satu-satu tadi. Semoga komitmen yang sudah dibuat teman-teman dapat terrealisasikan atau dapat berjalan dengan lancar semuanya ya. Oke teman-teman, sampai sini kegiatan ini sudah berakhir. Nah, saya minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan nih kesan-kesannya. Ayo, ada perwakilan yang ingin menyampaikan kesan-kesan? Oke, boleh Siva boleh mengemukakan apa kesan-kesannya setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Pesan saya senang karena ada kegiatan ini. Saya juga dapat ilmu dari kegiatan ini. Pesan saya ingin ada kegiatan ini. Kesannya senang mengikuti kegiatan ini dan bisa menambah ilmu. Pesannya semoga ada lagi kegiatan ini. Ya. Kesan dan pesan 1 orang lagi siapa? Oke, boleh. Kesan dulu, kesannya apa setelah mengikuti kegiatan ini? Oke, kesannya jadi lebih tahu ya apa positive mindset itu apa. Terus juga pesannya semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya ke depannya. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Terima kasih sudah bersedia untuk mengikuti kegiatan kelompok ini. Sebelum kita akhiri, gimana kalau kita berdoa melalui kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya teman-teman, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.